Klarifikasi PT PMM terkait penyekapan ibu dan anak di kandang anjing. Mari kita lihat videonya. Apa Anaknya kondisi anaknya dalam ya. Jadi pada saat video viral itu berlangsung, itu kondisinya bukan seperti itu lagi. Kalau pada saat video berlangsung itu sudah tidak ada lagi kasur yang ada di situ. Karena memang dari pagi, ya dari pagi itu manajer kita itu sudah mau memindahkan dia ke mes, tapi dianya yang tidak mau. Nah dia itu yang tidak mau. Tapi kasur, bantal, guling yang ada di situ itu sudah dipindahkan ke mes. Jadi pada saat video viral itu terjadi, tidak ada lagi apapun yang ada di sana. Jadi terus kasurnya tuh kemana? Di mes, Dibawa sama? dibawa ke mes oleh petugas security ya Pak ya. Jadi menurut pihak perusahaan apa modus Nadia? Berapa lama di dalam kandang? Di dalam ruangan itu. Iya. Di dalam ruangan, bukan kandang ya, di dalam ruangan. ruang pencairan. Ruangan bekas pencairan. Berapa lama? Itu dari malam ya Pak ya. Dari jam setengah 6 sore sampai Jam 12. jam 12 siang. Kasur ini kasur ini. Ya. Buktinya ada nih. Sudah berapa lama ruangan itu nggak digunakan? Ya? Sudah berapa lama ruangan itu nggak digunakan, Pak? Kalau kepastiannya tidak digunakan itu kita kurang tahu. Oke. Terus dari perusahaan menilai modus Nadia itu ngomong bahwa dia disekap itu apa ya? Kalau dari pihak perusahaan melihatnya? Kalau kita tidak bisa menilai karena yang tahu adalah Nadia. Ya, yang tahu adalah Nadia. Maksud Tapi dan kita niatnya. melihat dengan ada viral ini mungkin masalahnya berbeda. Bukan masalah dugaan yang sampaikan tadi rekan tadi, karena masalah lain. Inilah kita klarifikasi sebab akibatnya kenapa kan. Jadi terus terang bahasa penyikapan itu jelas di pihak kepolisian juga tidak ada menjelaskan perusahaan Melakukan penyekapan. dan Jansen melakukan penyekapan. Tidak ada. Jadi di sini adalah pasal 33 ayat 1. Itu adalah merampas kemerdekaan atau meneruskan tahanan dari setengah 6 sampai jam setengah 12. Oke. Dan kalau terjadi apa-apa, itu ruangan tidak ada pintu, tidak mungkin disekap. Yang disekap itu kan dikunci habis semuanya. Tidak. Ini diviralkan seolah-olah itu adalah tahanan, seolah-olah tidak bisa keluar masuk. Itu adalah kandang kan bukan kandang. Bukan kandang itu adalah bekas tempat kasir pembayaran uang kepada karyawan. Berarti itu kotoran binatang Pak ada kan disebut-sebut. Enggak ada. Jadi upaya pembelaan untuk manajer? Kita akan melakukan pembelaan semaksimal mungkin akan dilakukan oleh tim hukum bahwa apa yang dituduhkan adalah tidak benar. Ya, namun demikian sebagai manusia yang normal, perusahaan yang normal, kondisi yang demikian, ya kita kalau terjadi sesuatu, ya kita kalau itu apa kita mohon maaf. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada sama sekali itu kita melakukan tindakan yang tidak benar kepada seorang perempuan, apalagi sebagai anak kecil. Ya, perempuan harus kita hormati, kita harus jaga harkat dan martabat. Tapi kenyataannya begini, kita hadapi, kita siap. Oke, perusahaan kita bergerak di bidang apa ya? Pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit ya. Sudah lama ya? Sudah. Pak, Kita mempekerjakan 100 orang pekerja. Jadi tadi saya berharap kepada Pak Kapolres dan jajaran Pak Kasat, karena ini manajer ditahan sekarang ini, kami mohon supaya berkenanlah kiranya untuk bikin tahanan kota. Kami akan majukan, Dinda akan majukan nanti hari Senin untuk tahanan kota, mengingat ada 100 kepala karyawan dengan 3 anak yang bekerja untuk kebutuhan hidupnya. Itulah yang kami mohon kepada Pak Kapolres maupun Pak Kapolda, bahwa mungkin kami berharap tetap kebenaran adalah yang hakiki. Untuk mes yang disiapkan perusahaan untuk pegawai ada berapa banyak? Untuk tamu itu ada beberapa kamar. Berapa kamar? Luar ada kali semua. untuk karyawan itu totalnya 40 dalam satu mes itu terdiri dari 2 kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Nah, untuk mes berbagai macam tingkatan jabatan lah. Mes asisten ada, mes manajer ada, mes direksi ada, mes mandor ada, mes karyawan tadi totalnya 40.
Pak, ini kan yang Seperti apa Nah, itu klarifikasi dari PT PMM ya terkait kondisi anaknya. dugaan penyekapan terhadap ibu dan anak yang viral teman-teman semua ya. Dibaca komentar netizen di sini. Terus WA grup PT PMM gimana bro? Terus bukti WA grup gimana? Gua masuk grup WA-nya kak, di grup WA bahas. Pertanyaan sekelas PT PMM gak punya ruangan lain selain bekas kandang. Ini bukan sekedar masalah tempat penyekapannya, ini masalah apa hak dari manajer PT itu menyekap mereka. Mereka tidak ada hubungannya dengan tindakan suaminya, betul. Yang melakukan kesalahan adalah suaminya ya, bukan perempuannya. Bukan istrinya ya. Jadi memang harus dipecat ataupun dipenjara si manajer PT PMM ini. Nah, ini dia keterangan saksi atas peristiwa hukum pasal 333. Merampas kemerdekaan orang lain adalah tindakan melawan hukum yang diatur dalam pasal 333 KUHP. Ancaman hukumannya adalah penjara 8 tahun untuk perampasan kemerdekaan. Mari kita lihat. Dimana kejadian ini kan Bapak sudah tahu, ya. Coba ceritakan kronologis, ya, atas kejadian ini. Bicara penyekapan, ya. Penyekapan yang dilakukan oleh manajer perusahaan atas perintah pimpinan, sehingga ibu ini dilakukan disekap di kandang bekas kandang anjing. Ya, coba sampaikan. Perkenalkan nama terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Agung Pranoto, security dari pihak perusahaan PT Payung Mitra Jaya Mandiri. Sekarang menjabat sebagai anggota yang sekaligus menjadi saksi penyekapan terhadap saudara ibu ini di perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Berkenaan yang kejadian tersebut yang terjadi sore kemarin itu terjadi karena atas perintah dari instruksi dari manajemen perusahaan. Perintah dari manajemen perusahaan. Jadi yang melakukan tadi penyekapan itu siapa namanya? Penyekapan itu ya, yang disuruh tidur di kandang anjing itu dari jam pertama 5 sore sampai jam 12 siang ya, hari ini. Siapa yang suruh? Pertama kita 5 sore loh sampai jam 12 siang. Pak manajer, terus namanya Pak Asa Marpaung. Kita dapat informasi juga dari Pak Asa itu perintahnya juga dikasih sama Pak Hansen. Pak Hansen? Ya, Pak Hansen. Pak Hansen itu siapa? Pak Hansen itu owner atau apa? Kayaknya owner juga di situ. Owner ya? Ya. Oke. Tapi kurang pasti saya nggak tahu juga. Oke, ya. Kejadian tersebut dia menerima telepon dari nggak tahu dari siapa atau pimpinan bahwa dia suruh untuk tinggal di pos yang kandang anjing itu. Bukan bekas kandang anjing, tapi belum pernah tempat pencairan, cuman kena anjing berkeliaran, ya mungkin anjing minat di situlah dia. Ya, kejadian tersebut. Karena manajer juga ada instruksi juga sebelumnya sama Pak Jensen itu untuk tinggal di mes saja. Terus Pak Jensen bilang sama bos dulu katanya. Dia bilang nggak bisa katanya, harus di situ juga katanya tinggalnya di tempat dia. Oke. Katanya kalau seandainya kasih makan atau minum ya kepada ibu ini ya akan dipecat, itu benar? Kalau saya pribadi nggak ada saya ngomong, cuman kalau dari teman ini sama kalau katanya siapapun yang kasih makan dan minum akan dipecat, betul? Siapa yang ngomong? Jensen. Pak Jensen. Jadi Nah, Jensen ini memang gimana? tolol. Langsung telepon kamu atau gimana? Enggak, katanya kalau jangan ada yang mau kasih makan dia, Pak. Jadi jangan mau kasih makan ibu ini, ya. Jadi Kurang ibu, ajar. Tahu ada ibu ada bayi di situ 1 tahun. Jadi Pak Jensen ngomong jangan kasih makan, seperti itu ya. Ya, siapa yang kasih makan akan dilakukan pemecatan. Ya, kepada pihak security semuanya. Siap. Nah, itu Yang mengantarkan ibu ini sampai ke kandang anjing dari itu siapa? Kita kan pertamanya instruksi untuk beres-beres di tempat anjing itu. Ya. Setelah dibersihin, itu sudah bersih, itu Jadi ada masih ada tai anjing ya? Iya, pertamanya kan bau sekali itu di situ itu. Pas kita beres-beres itu banyak semut, lantainya itu kan tanah semua. Yang ada tatakan meja itu tadi kan. Bukan triplek udah hancur semua. Udah, itu aku juga yang bersih-bersihnya biar aku habis kasihan juga, dia kan manusia juga Pak. Jadi selanjutnya itu udah selesai beres-beresnya, suruh manajer
tolong diawasi, jangan sampai kabur. Ya, Loh. kita suruh jangan sampai kabur. Loh, Mana? loh, Nanti loh. kalau ada apa-apa, kalian yang tanggung jawab gitu ya. Ya, yang sering kita bilang gitu Pak. Yang perintah nggak saya semangat. Nah, kalau saya pribadi nggak ada yang ngomong Pak. Mungkin saya keluar lagi cari makan ya. Oke, terima kasih ya. Itu aja. Itu izin Pak Kapolres ya. Ini aja pernyataannya ya, yang disampaikan oleh saksi ya. Kami berharap ya dari saya, kemudian Ibu supaya saya KSTL dan juga Bapak Yuno ya. Kami berharap penegakan hukum ya yang sifatnya memaksa, mohon diberikan keadilan. Ya, jelas-jelas dalam hal ini adalah pelanggaran HAM ya, dan juga betul-betul tidak berperi kemanusiaan. Itu saja ya. Jadi mohon ditegakkan hukum yang seadil-adilnya. Nah, segitu ya teman-teman ya. Jadi pernyataan dari security-nya, pihak keamanan yang menggiring ibu tersebut ke dalam bekas tempat tinggal anjing liar seperti itu. Tai-tai anjingnya masih banyak juga di dalam sana teman-teman semua. Jadi ibu ini dengan anaknya 1 tahun 2 bulan disekap dari jam 5 petang, jam 5 sore sampai jam 12 siang tanpa dikasih makan dan minum. Jadi nggak dikasih makan dan minum adalah perintah daripada manajernya Pak Yanson itu. Memang kontol memang Pak Yanson ini ya teman-teman semua. Memang harus diproses ya Pak Yanson ini. Ya Allah. Nah teman-teman selalu berhati-hati dimanapun ya. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.